Mati tuh kan ini. Nek dingotan kan ngoten balik malih. Ya baik. Batin balik. Nggih. Halo. Balik malih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir pembahasan kita yaitu sebagian menolak adanya Imam Mahdi dengan mengatakan la Mahdi illa Isa ibnu Maryam. La Mahdi illa Isa ibnu Maryam. Dengan membawakan hadis la yazdadul amru illa syiddah. Jadi urusan ini masalah ini tidaklah kecuali semakin rumit. Kalau urusan dunia semakin mudah. Tidaklah bertambah urusan agama kecuali semakin pelik, repot. Nggak ikut maksiat katanya nggak toleransi. Nggak ikut maksiat katanya nggak cinta tanah air. Nah, sebagian acara hari-hari ini kan maksiat. Sebagian nggak ikut katanya nggak cinta tanah air, nggak bersyukur. Ini yang repot. Dari perkara tidak tambah kecuali makin sulit. Agama ini wala dunya illa idbara. Dunia kecuali mundur. Seharusnya maju jadi mundur. Walan nasu illa suha. Tidaklah manusia bertambah kecuali semakin materialistis, semakin perhitungan, semakin bakhil. Wala taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Dan tidak akan tegak kiamat kecuali terhadap orang-orang yang jelek dari manusia, terjelek dari manusia. Artinya tambah jelek nanti terjeleknya kiamat. Wala mahdi illa Isa ibnu Maryam. Tidak ada mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Wa yujabu alaihim. Jadi seolah-olah enggak ada Mahdi. Mahdi itu Isa itu. Wa yujabu alaihim bi anna hadzal hadits dhaifun. Dijawab hadisnya tidak sahih. Hadis tidak ada Isa tidak ada Mahdi kecuali Isa itu tidak sahih. Li anna madarahu ala Muhammad ibni Khalid al-Jundi. Qala al-Dhahabi fihi qala al-Azdi munkarul hadis. Jadi mungkar hadis artinya hadisnya mungkar. Jadi sering menyelisih orang yang kuat. Wa qala Abu Abdillah al-Hakim majhul. Katanya Imam al-Hakim rawi tadi majhul, enggak diketahui. Qultu Al-Qail Al-Dhahabi
Aku katakan, maksudnya Adawi mengatakan hadithuhu la mahdi ila Isa ibnu Maryam wa khabarun munkar. Hadisnya tadi rawi Muhammad ibnu Khalid al-Jundi, hadisnya menurut Imam Dahabi dikomentari dengan apa? Wa khabarun munkarun. Khabar mungkar, artinya mungkar itu menyelisih yang kuat. Orang tidak kuat menyelisih kuat. Akhrajahu Ibnu Majah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadzal hadisu dhaifun. Hadis itu dhaif. Hadis tidak ada mahdi kecuali Isa. Wa qad i'tamada Abu Muhammad Ibnul Walid Al-Baghdadi wa ghairuhu alaih. Sebagian ulama memakai hadis tersebut, di antaranya Abu Muhammad Ibnul Walid Al-Baghdadi. Walaysa mimma ya'tamidu alaihi, walaysa mimma yu'tamadu alaihi, dan sebenarnya itu bukanlah termasuk yang bisa dijadikan sandaran. Jadi sebagian ulama bersandar dengan hadis tadi, padahal bukanlah itu termasuk yang bisa dijadikan sandaran. Wa rawahu Ibnu Majah an Yunusa an Syafi'i. Wa Syafi'i rawahu an rajulin min ahli Yaman. Di Ibnu Majah nanti ada Yunus dari Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari orang Yaman. Yuqalu lahu Muhammad ibnu Khalid al-Jundi, yang tadi Muhammad bin Khalid al-Jundi. Wa huwa mimman la yuhtajju bihi. Dan ini termasuk dikatakan Ibnu Taimiyah orang-orang yang enggak bisa dipakai. Walaysa hada fi musnad Syafi'i, dan sebenarnya ini tidak ada di riwayat Syafi'i. Waqad qila, dan sungguh dikatakan inna Syafi'i lam yasma' minal Jundi. Ada yang mengatakan Syafi'i ini enggak pernah belajar kepada Jundi tadi, yaitu Muhammad al-Jundi tadi, Muhammad ibnu Khalid al-Jundi. Baik. Wa inna Yunusa lam yasma'hu minas Syafi'i. Yunus sendiri tidak dengar dari Syafi'i. Jadi atasnya Syafi'i putus, bawahnya putus, seolah-olah gitu loh. Menunjukkan kelemahan hadis tersebut. Wa qala fihi al-Hafidz Ibnu Hajar majhul. Ibnu Hajar juga mengatakan majhul. Jadi sekarang yang dipakai paling ringkes masalah hadis sementara ini, kalau baru belajar hadis, kitabnya Ibnu Hajar. Dia sudah kesimpulan Ibnu Hajar itu. Sekarang yang dipakai banyak. Kalau kita mau belajar awal-awal, rawi ini gimana, lihat Ibnu Hajar lah. Ibnu Hajar majhul berarti nggak diterima gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan rawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan majhul. Waqad khalafa fi dzalika Al-Hafidz Ibnu Katsir. Namun Ibnu Katsir enggak setuju dengan komentarnya ulama-ulama sebelumnya. Hakim, Dahabi yang mendhaifkan hadis itu, Ibnu Katsir enggak setuju. Faqala fihi, Ibnu Katsir, fa innahu hadisun masyhurun bi Muhammad bin Khalid al-Jundi as-Sun'ani al-Muadzin. Hadis ini terkenal sekali dari Muhammad bin Khalid al-Jundi as-Sun'ani al-Muadzin, Syekh gurunya Syafi'i. Wa yurwa an ghairu wahidin aidha, dan meriwayatkan darinya tidak hanya satu orang. Jadi yang meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid ini tidak hanya satu orang. Walaysa huwa bimajhul, orang ini enggak majhul menurut Ibnu Katsir. Kama za'amahu al-Hakim, sebagaimana keyakinan al-Hakim. Al-Hakim tadi pendapat majhul, banyak yang pendapat majhul. Bal qad ruwiya an Ibnu Ma'in, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Ma'in ana wasaqahu. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Ma'in menguatkan orang ini. Ibnu Ma'in termasuk keras gitu loh.
Kalau sudah menguatkan berarti sangat hebat gitu. Ibnu Ma'in itu termasuk kelompok yang keras gitu. Intinya apa? Salah sedikit nggak dipakai, rawi lemah sedikit nggak dipakai gitu. Nah, kalau ini pakai berarti hatinya sahih gitu loh. Karena orang ini apa? Termasuk orang yang tipenya orang keras, orang yang teliti sekali gitu. Kalau tipenya orang lembek, ngomong kuat itu belum bisa diterima. Tapi kalau orang gini ngomong kuat ya langsung diterima. Ini menurut Ibnu Katsir. Walakin minarwati man hadatsa bihi anhu an Abana ibni Abi Iyas anil Hasan al-Basri mursalan. Tetapi ada sebagian ruwat meriwayatkan hadis tersebut darinya, dari yang dikatakan diperselisihkan tadi, an Aban ibni Abi Iyas an Hasan al-Basri mursalan, jalur yang lainnya tapi secara mursal. Wa dzakara dzalika syekhuna bitahdib, dan guru kami menyebutkan hal tersebut bitahdib, guru kami yang disebut Al-Mizzi, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam tadi siapa tadi? Ibnu Katsir. An ba'dim anna ra'a Syafi'iyya fil manam, ana ra'a Asy-Syafi'i fil manam wa huwa yaqul, orang ini mengatakan dia melihat Imam Syafi'i dalam tidurnya. Wa huwa yaqul, Imam Syafi'i mengatakan kadzaba alayya Yunus ibnu Abdul A'la As-Sodaki laisa hada min hadithi. Jadi ada orang mengatakan Imam Syafi'i mimpi. Jangan percaya, hadis ini bukan hadisku gitu. Hadis tadi loh. Ini termasuk menurut yang mengatakan hadis ini sahih itu alasan yang tidak mensahihkan itu enggak tepat. Wong mimpi kok dijadikan alasan. Qultu Ibnu Katsir, Yunus ibnu Abdul A'la As-Sodaki minas thiqat, ini orang terpercaya. Layut anu fihi bimujarrati manam, tidak bisa kita katakan lemah gara-gara tidur saja. Jadi ada orang mimpi, diberitahu Imam Syafi'i bahasanya Yunus berdusta menyeriwayatkan hadis dariku, padahal itu bukan hadisku. Ini tapi kan mimpi. Jadi ada orang diberi mimpi ketemu Imam Syafi'i, Syafi'i ngomong hadis itu enggak benar. Ini wahadal hadis fima yadharu badi'ara'i mukhalifun li hadis alati auratnaha. Ini sudah selesai pembahasan perselisihan ulama. Sebagian mengatakan tidak bisa dikatakan lemah seperti Ibnu Katsir dan sebagainya dengan beberapa alasan. Wahadal hadis ini baru kembali ke bahas hadis secara global, bukan rawi lagi, bukan sahih enggak sahih lagi. Fima yadharu badi'ara'i, kelihatannya secara sekilas badi'ara'i itu yang cepat tertangkap, mukhalifun li ahadis salati aradnaha, berbeda dengan hadis-hadis yang kami sebutkan di depan. Mahdi itu bukan Isa, Mahdi sendiri keturunannya Muhammad nanti dari Fatimah. Kan jelas ada Mahdi. Lah kalau ada hadis lain Mahdi itu tidak ada kecuali Isa. Isa bukan keturunannya Nabi dari Fatimah. Berarti badi'ara'i secara sekilas bertentangan. Fi isbati Mahdi ghairi Isa ibni Maryam. Imma qabla nusulihi kama huwal adhar. Bisa saja nanti sebelum turunnya hadis-hadis yang kita baca, dan itu yang lebih kuat. Jadi sebelum turunnya Isa, Mahdi sudah ada. Ini yang lebih kuat. Nanti karena suruh ngimami, Isa enggak mau, berarti Mahdi sudah ada. Wallahu a'lam. Wa imma ba'dahu, atau setelahnya. Yang jelas ada Mahdi selain Isa. Hadisnya tidak ada Mahdi kecuali Isa. Jadi seolah-olah bertentangan. Wa in ta'amuli la yatanafiyan. La yatanafayan. Jadi kalau kita perhatikan ini tidak ada bertentangan. Dan sebagian ulama mengatakan tidak bertentangan. Bal yakunul muradu min dzalika
anal mahdiya haqqal mahdi wa Isa ibnu Maryam. Nah, artinya apa? Yang benar-benar mahdi yang akan memimpin nanti itu kan setelah nanti bertempur dengan kaum muslimin, meskipun satu kaum muslim punya imam, nanti setelah itu kan diserahkan kepada Isa ini itu nanti. Jadi mimpin beberapa tahun sebelum kiamat, Isa ini yang mimpin. Jadi Mahdiyah inilah, ada Mahdi-Mahdi sebelumnya, tapi nanti ketika Isa datang ya digantikan oleh Mahdi gitu. Ini jadi maksudnya berarti apa? Bal yakunu bidzalika anal mahdiyah haqqal mahdi wa Isa ibnu Maryam. Yang Mahdi benar-benar Mahdi adalah Isa ibnu Maryam. Maksudnya yang nanti benar-benar meneruskan apa tadi loh? Pemerintahan dalam keadilan sekitar 7 tahun 8 tahun ini. Wala yanfi dzalika an yakuna ghairahu mahdiyan aidan. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya ada Mahdi yang lainnya. Jadi memang hadis itu kalau bisa diterima juga bisa, tapi bukan berarti tidak ada Mahdi selain Isa. Artinya bukan apa? Bukan harus la nafiyah lil jinsi. Persis dengan la i'tikafa illa fi salasi al-masajid. Al-masajid salasa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini bukan berarti tidak ada i'tikaf di tempat lain. Maksudnya menunjukkan keutamaan 3 tadi. Maka la Mahdi ila Isa ibni Maryam. Tidak ada pemimpin yang baik yang memimpin dengan petunjuk Allah, dapat hidayah dengan benar, kecuali Isa. Bukan berarti tidak ada yang lainnya. Persis seperti tidak ada iktikaf kecuali di masjid yang 3. Apakah masjid lainnya nggak boleh iktikaf? Jumhur ulama mengatakan boleh. Masjid ini, masjid itu semuanya boleh. Artinya apa? Berarti yang bagus itu 3 tadi yang diberi keistimewaan. Maka nanti di antara yang diberi keistimewaan adalah Isa. Di antaranya bisa mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Saat kaum muslimin kan nggak mampu. Ini kemutamati ini ya error terus. Taib. Jadi yang mampu membunuh Isa, membunuh siapa? Dajjal nanti Isa. Jadi menunjukkan la Mahdi ila Isa itu istimewa di antara Mahdi yang ada. La i'tikafa kecuali di 3 masjid. Artinya 3 masjid tadi ada keistimewaan dibanding i'tikaf di tempat-tempat lainnya. La Mahdi ila Isa di antara yang mendapatkan petunjuk itu dapat keistimewaan. Di antara nanti mengalahkan Dajjal, di antara nanti memimpin negeri berapa tahun gitu. Ini wallah alam. Jadi seandainya diterima sahih hadis tidak ada Mahdi kecuali Isa, bukan berarti Mahdi yang lain itu nggak ada, karena hadis-hadisnya sahih persis dari pemahaman tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Bukan berarti selain 3 masjid tidak ada i'tikaf. Tidak ada Mahdi kecuali Isa, bukan berarti nanti selain Isa nggak ada Mahdi. Apalagi hadis-hadisnya sahih adanya Mahdi keturunan Hasan, keturunan Fatimah, itu dari Hasan Fatimah nanti. Ini jelas sekali wallahu a'lam. Jadi Allahu a'lam. Maqala Abu Abdillah Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan juga seperti itu. Yuhtamalu atau yahtamilu, mengandung kemungkinan bisa saja ana qaulahu alaihi salatu wassalamu, bahasa sabda Rasulullah wala mahdi illa Isa, bisa saja mengandung kemungkinan la mahdi kamilan maksuman, tidak ada Mahdi yang sempurna yang terjaga illa Isa kecuali Isa. Ini wa ala hada tajtami'u al ahaditsu. Dengan ini berarti hadis-hadis yang seolah bertentangan tidak bertentangan lagi. Tajtamu berkumpul sudah hadis-hadis. Wa yartafi'u ata'arudu, hilanglah
ketaarutan yang seolah-olah enggak sinkron itu jadi sinkron gitu loh. Jadi seolah-olah bertentangan enggak, dan banyak model semacam ini banyak. Contoh nanti itikaf tadi, dan Bapak Imam Malik atau seorang imam mengatakan kalau ada yang mengatakan ta'arud di antara dalil bawa ke sini. Mesti tidak ada ta'arud gitu. Ulama sudah kelihatannya itu bertentangan tapi mesti bisa diselesaikan. Contohnya apa? Ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak bisa beri petunjuk orang yang kau cintai. Ketika beliau sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, cinta sekali, ahbabta. Tapi kamu enggak bisa beri petunjuk orang yang kau cintai. Di ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau bisa memberi petunjuk, memberi hidayah. Ayat satunya engkau enggak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayat yang lainnya, sungguh-sungguh engkau itu bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kan seolah-olah bertentangan, tapi ternyata maksudnya beda. Engkau bisa memberi petunjuk, bisa memberitahu ini jalan benar, jalan salah. Tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa membuat orang nerima. Jadi kita nyampaikan saja, orang nerima nggak nerima, nggak bisa kita ngatur. Anak kita nggak bisa, orang tua kita nggak bisa. Kita ingin anak kita nurut kita semua, nggak bisa. Karena kita cuma bisa memberitahukan, oh nak, ini benar nak, rajin ke masjid, ini jelek nak, kumpul dengan anak-anak yang suka mabuk. Cuma gitu aja. Tapi anak kita nerima omongan tadi atau nggak nerima, nggak bisa kita. Mungkin kita didik seperti apapun, dipondokkan dia apa bisa lari tetap mabuk gitu intinya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ayat hadis bertentangan. Ini mesti bisa dikompromikan. Ya termasuk seperti ini dikompromikan seperti tadi. Jadi seandainya hadisnya sahih, kan hadisnya diperselisihkan kan, banyak ulama yang mengatakan dhaif, banyak ulama yang, namun kalau diterima sahih pun tidak menghilangkan keadaan Mahdi yang hadisnya jelas-jelas lebih sahih. Sahih tidak dipertentangkan adanya Imam Mahdi. Nah, yang mengatakan tidak ada itu cuma hadis yang diperselisihkan. Jadi, seandainya diterima bisa diartikan lain. Seperti tadi, tidak ada itikaf kecuali 3 masjid, bukan berarti itikaf di selain 3 itu tidak ada. Tidak ada Mahdi kecuali Isa, bukan berarti nanti selain Isa tidak ada Mahdi. Persis seperti ini pemahamannya. Qultu, saya katakan, wa ala fardhi ihtimali subutihi, ini kalau dianggap hadis tadi sahih, fa innahu la yaqumu amamal ahadits al-katsirati ad-dalati fi sya'nil mahdi. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa menandingi hadis-hadis yang banyak yang menetapkan tentang Mahdi. Wa huwa asathu isnada, lebih sahih sanadnya min hadzal hadis alladhi ikhtalafat, dari hadis yang berselisih aqwalul ulama, pendapat ulama fi subutihi min adamihi, dari tidak subutnya. Jadi sahih enggak sahihnya itu diperselisihkan. Yang satu jelas-jelas sahih dan banyak. Dan setelah sahih pun ternyata bisa dimaknakan yang lainnya, tidak bertentangan dengan usul-usul syariat, dengan usul-usul ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, ilmunya para ulama tidak bertentangan. Sebagaimana kita jelaskan tentang iktikaf tadi, persis seperti itu. Wallahu a'lam. Taib al-faslu adzani, kedua setelah selesai pertama tentang siapa? Mahdi. Jadi termasuk tanda-tanda yang pokok, yang besar. Di antaranya Mahdi sudah kita
selesaikan. Al-faslul awal al-mahdi. Sekarang kita bahas Dajjal. Nanti ada 9. Ini termasuk tanda besar adanya Imam Mahdi. Sekarang adanya Al-Masihu Ad-Dajjal. Makna Al-Masih. Dzakara Abu Abdillah Al-Qurtubi salasatan wa isyrina qaulan. Tidak tahu apa saja. Imam Qurtubi menyebutkan 23 pendapat istiqaqi hadzal lafzi. Istiqaq pecahan. Sumbernya istilah ini dari mana sih? Itu dia mengatakan ada 23 pendapat, tidak disebutkan di sini. Katanya dari ini bermakna ini, katanya dari itu bermakna ini gitu. Panjang gitu. Banyak kemungkinan. Nanti disebutkan beberapa saja yang pokok. Wa ausala sahibul qamus ila khamsina qaula. Sebagian sahibul qamus Kamur Sarah Masarikil Anwar mengatakan sampai 50 pendapat. Jadi Dajjal itu apa sih? Gini 50. Nah, repot ya. Baik. Wa hati labdu tutkala ala siddiq, tutlaku ala siddiq. Lafaz ini dimutlakan, kadang-kadang disebut dengan tanpa tambahan apa-apa, yang dimaksud as-siddiq, orang yang jujur, orang yang benar. Wa alad dolil al-kadzab, juga kadang-kadang bermakna ad-dolil, yang menyesatkan, al-kadzab, orang yang pembohong. Jadi masih itu apa? Bisa bermakna jujur, benar, bisa bermakna pendusta. Jadi makna yang berlawan. Lah kok bisa ya mereka, istilah mereka ya kita ikuti mereka. Karena mungkin dari sisi ini sisi itu. Intinya kadang-kadang bermakna dua. Seperti syira' wal bai' bahasa Arab. Syira' itu beli, bai' itu jual. Tapi dalam beberapa ayat dan hadis itu harus dibalik. Jadi syira' harus beli, harus diartikan jual. Jual harus diartikan beli kadang-kadang. Dua kata yang mereka makainya itu istilahnya dibolak-balik. Ya kenapa ya Allah alam mereka gayanya bahasa gitu. Mau apa lagi? Seperti istinja wa istijmar. Itu yang umum istinja pakai air, istijmar pakai selain air. Tapi kadang-kadang nanti dibalik. Kadang-kadang pakai selain air dibahasakan istinja gitu. Kadang-kadang. Jadi intinya demikian. Jadi Al-Masih juga demikian. Terkadang bermakna apa? Baik bermakna jelek. Baik yaitu jujur, jeleknya pendusta, penyesat. Fal Masihu Isa ibnu Maryam. Adapun Masih Isa Al-Masih as-siddiqu, yang jujur, yang benar. Wal Masihu ad-dajjalu, sedangkan Masih ad-dajjal ad-dhalilu al-kadzabu, yang sesat, yang pendusta. Jadi kan sama-sama Masihnya. Isa Al-Masih, Masih ad-dajjal gitu ya. Sama-sama Masihnya. Apakah tulisannya beda? Sama. Tidak ada bedanya. Tapi artinya memang beda. Satunya jujur benar, satunya penyesat pembohong. Fa khalaqallahu al-masihaini. Rasulullah menciptakan dua masih. Ahaduhuma didul akhari. Satu lawan dari lainnya. Jadi dua saling berlawanan. Fa Isa alaihissalam masihul huda,
Ya ini Isa itu Masihul Huda atau pemberi petunjuk, benar dalam memberikan petunjuk. Yubrihul akmaha, bisa mempunyai kelebihan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalau akma itu umum, kalau akmah itu buta sejak lahir. Kalau ama itu tidak harus buta sejak lahir. Kalau akmaha itu buta sejak lahir. Wal abroso, dan kulitnya apa? Blonteng-blonteng. Apa bahasa kusta? Kusta itu gitu ya? Belang-belang sejenis kusta itu. Itu Isa bisa gitu. Wa yuhyi al-mauta, bisa menghidupkan yang mati biidnillah, dengan izin Allah. Wa dajjalu la'anahullah, sedangkan Dajjal, mudah-mudahan Allah melaknatnya, masihud dolalah, apa? Iya, pembohong untuk kesesatan atau dai kesesatan lah. Yuftinun nasa, menguji manusia atau membuat fitnah, merayu manusia, membohongi manusia, bima yu'tahu minal ayat, dari apa yang Allah berikan kepadanya dari kelebihan-kelebihan, tanda-tanda, ayat, pokoknya punya tanda-tanda kelebihan. Kainzalil matori, nurunkan hujan. Isa juga demikian, punya kehebatan. Ujian, akhirnya sebagian terperosok menuhankan Isa. Ini kemudian Dajjal ini juga punya kelebihan-kelebihan, sehingga orang-orang ikut, dipikir itu Tuhan. Ini semuanya ujian. Wa inhya'il ardi bin nabati, menumbuhkan bumi dengan tumbuhan-tumbuhan. Yang mau ikut Dajjal nanti kebunnya, apa, ladangnya, persilnya subur, daerahnya subur. Jadi dengan satu kabupaten ikut Dajjal makmur ini, kabupaten lain nggak mau ikut, gersang. Kalau kita diuji gitu, masya Allah beratnya. Kita kadang-kadang gara-gara harta yang sedikit, tidak darurat saja kita berebutan. Taib wa ghairiha hima minal khawarik, dan kelebihan-kelebihan yang lain dari hal-hal yang tidak biasa. Khawarik itu nggak biasa. Di antara yang sering kita ceritakan apa? Menghidupkan, mendatangkan orang-orang yang telah mati. Di antara cara dakwahnya mendatangi orang. Kamu mau ikut saya kalau bapak ibumu tak hadirkan ke sini sekarang? Saya ini Tuhan, katanya Dajjal. Saya hidupkan bapak ibumu. Akhirnya bapak ibunya dihidupkan, datang. Nak ikut ini, nak ikut Dajjal, nak. Bapak ibunya ketemu, oh, iya ini bapaknya ibunya, iya. Persis, tidak beda. Ini akhirnya apa? Ikutlah Dajjal. Nah, ini yang sering kita, dan orang sekarang banyak yang terpengaruh ini. Jadi kita dulu punya ya orang kenalan gitu. Kalau ada masalah itu manggil ibunya. Persis keturunan India. India itu kalau ada masalah manggil ibunya. Seperti Bisma itu kan ibunya datang gitu. Siapa gitu ibunya datang. Yesok bener persis ya untuk jinnya. Jadi memanggil jin-jin pasukannya Dajjal, suruh menyerupai bapak ibunya. Ini jangan percaya kalau datang ke kita bapak ibu kita, apalagi nyuruh yang nggak benar. Kalau punya datang dalam mimpi mungkin ya kita doakan gitu aja. Tapi kalau sampai nyuruh yang nggak benar, maka jangan percaya. Nggak bisa dijadikan patokan. Itu kelebihan. Dan kelebihan yang lainnya mungkin nanti ketika ini kita bahas di belakang insyaallah. Sumiyad Dajjalu Masiha. Kenapa dikatakan Dajjal itu masih?
Li'anna ihda ainaihi mamsuhah. Salah satu matanya itu terhapus, nggak bisa melihat. Jadi nggak bisa melihat. Matanya yang bisa melihat cuma satu. Auli annahu yamsahul ardo fi arba'ina yauman. Atau ada yang mengatakan gara-gara mengelilingi dunia cuma 40 hari. Jadi masih itu gara-gara mengelilingi dunia dengan 40 hari kampanye. Apalagi nanti ada offline, ada online kampanyenya mungkin. Gak tahu apa nanti terjadi itu ketika dunia ini sudah kembali ke masa lampau. Kan nanti jelas akan kembali ke masa lampau. Karena bensin habis, kendaraan pesawat nanti lama-lama gak bisa terbang, gak ada bensin. Nanti kembali ke kuda lagi. Ngirim berita mungkin lewat burung lagi. Nggak tahu munculnya nanti Dajjal ketika modern seperti ini atau modern itu hilang lagi, kembali tradisi. Secara teori masuk akal. Bensin sekarang kan mahal-mahal rebutannya. Di sini masih mending, tong boleh. Di tempat lain itu nggak boleh sama sekali. Nggak tahu sini boleh, banyak tong. Nanti lama-lama habis. Ketika habis kembali ke tradisional. Nggak tahu munculnya Isa nanti, Dajjal nanti saat mana, tradisional lagi atau modern. Kalau modern nanti berarti kampanyenya ya offline dan online. Di 40 titik ada 40 sehingga dunia semuanya kena dakwah tadi. Karena kalau titik-titik tanpa online mungkin nggak lebih dari 40 hari seharusnya. Lama sekali kan dakwah seluruh dunia. Wong Indonesia dikelilingi 40 hari nggak cukup kok ya. Kalau dengan kuda, dengan perahu, dayung, layar, Indonesia nggak cukup. Ini. Atau nanti ya kampanyenya Dajjalnya intinya satu, tapi kampanye kecilnya juga banyak Dajjal yang lainnya. Baik, lanjut. Jadi ada dua pendapat, dinamakan Dajjal gara-gara matanya salah satunya tidak bisa melihat, terhapus. Ini ada yang mengatakan Dajjal gara-gara mengelilingi dunia selama 40 hari. Selesai semuanya kena dakwahnya Dajjal. Entah nerima enggak nerima, yang penting sudah didakwai oleh Dajjal, didakwai kepada kesesatan tentunya. Wal qaulul awalu warrajihu. Pendapat pertama itu yang rojih. Yang mengatakan gara-gara matanya terhapus. Inad Dajjala, dalam sebuah hadis yang sahih di Sahih Muslim, sesungguhnya Dajjal itu mamsuhul ain, terhapus matanya. Beda. Makna Dajjal. Amalabdu ad-Dajjal bahwa ma'khudun min qaulihim Dajjalal ba'iru atau Dajjalal ba'ira idza talahu bil qatirani wa ghattahu bihi. Dari kata Dajjalal ba'ira, mengecat atau memberi warna ba'ir unta. Jadi dikasih warna. Ya. Kalau dulu itu dikasih warna mungkin tanda. Oh, ini mau dikorbankan. Oh, ini mau ini. Jadi dikasih tanda biar nggak campur yang lainnya. Kalau orang Jawa sebagian dikasih tanda biar selamat dari malapetaka. Masuk kesirikan ini tidak boleh. Kalau tanda cuma tanda saja, oh ini miliknya A, yang lain tanda lagi miliknya B, biar nggak pisah-pisah, biar nggak rancu, tidak apa-apa. Fil kotoron, dengan tir, dengan sejenis cairan-cairan, tak tahu gimana caranya. Ini. Wa ghatahu bi, ditutupi warna tadi, dicat. Artinya apa? Jadi itu ditutupi dengan kehebatan-kehebatan. Menurunkan hujan kan seperti Allah. Menurunkan hujan, menghidupkan orang mati kan seperti Allah. Jadi kejelekannya ditutupi dengan itu. Jadi Dajjal itu berarti menutup-nutupi gitu ini ya. Wa aslu Dajjal maknahu al-khaltu. Maknanya campur, bingungkan. Iki tepak ora tepak, bingungkan.
Yuqalu dajjala ida labasa wa mawwah. Dikatakan dajjala kalau labasa membingungkan, wa mawwaha ya sama merancukan, bingung gitu. Jadi membuat orang bingung, buat orang pusing, itu namanya dajjal. Kamu kok dajjal gitu. Berarti kamu itu membuat orang bingung. Kalau ada orang buat bingung itu kan tadi ngomong mau, sekarang kok nggak mau, dajjal kamu. Bingungkan. Katanya nggak ngaji, istrinya sakit. Ketemu yang lain ngomong, ibunya minta diantar. Ketemu bingung kan, orang dajjal. Ini gitu juga partai itu kadang milih ini milih itu, kadang bingung kan ya. Karena banyak yang kampanye membingungkan orang. Ini wad-dajjalu muwawwah. Muwawwah itu apa ya? Yang tadi yang merancukan, yang membingungkan. Al-kadzabu, pembohong. Al-mukhtarik apa itu? Memahriku ya. Mim kha. Benar tadi. Memahriku. Ya sama, hampir sama dengan kadzab, muwah, membingungkan, merancukan. Wa huwa min abniyatil mubalaghah, termasuk bina mubalaghah. Mubalaghah itu tidak hanya bohong, sangat bohong. Tidak hanya membingungkan, sangat membingungkan. Maka sifat Allah itu rata-rata mubalaghah. Rahim, sangat sayang. Wadud, sangat cinta. Ghafur, sangat mengampuni. Jabbar, sangat kuat, sangat perkasa. Qahar, jadi rata-rata pakai mubalaghah. Jadi dajjal termasuk mubalaghah, sangat penipu, sangat jahat, sangat ini min abniyati al mubalaghah. Ala wasni fa'al, wazannya fa'al. Qahar, jabbar, battar dan sebagainya. Intinya wazannya fa'al. Anta sawwaq itu, kalau anta saik, Anda itu sopir. Anta sawwaq berarti anta sopir hebat, sopir berpengalaman gitu. Sawwaq. Nah, anak sawwaq berarti itu dia mengatakan saya berpengalaman nyupir kemana-mana. Kalau saik biasa saja. Jadi fa'alul lima yurid, fa'al gitu. Ini namanya mubalaghah, wazannya fa'al. Ai yuksiru minhul yaksuru atau yaksuru minhul kadzibu, banyak darinya kebohongan. Wa talbisu, dan talbis, perancuan, pembingungan. Wa jam'uhu dajjalun, jamaknya dajjalun. Jadi mereka itu dajjalun, mereka itu para pembohong. Wa jama'ahu al-imamu Malikun, Imam Malik mengatakan jamaknya bukan dajjalun, dajajalah. Ya sama aja. Dajajalah, dajjal. Dajjaluna, dajjal. Wa jam'u taksir. Kalau dajajalah jamak taksir, kalau dajjalunya jamak mudzakkar salim. Wa dzakara al-Qurtubi anna dajjala fil lughati yutlaqu ala asyrati wujuhin. Menurut Imam Qurtubi, dajjal bisa di dalam bahasa 10 wajah, artinya 10 segi, bisa ini bisa itu seperti tadi. Ada yang berdapat sampai 23 sampai 20 sampai 50. Walabdatu dajjal asbahat alaman. Namun lafaz dajjal sudah menjadi nama khusus alal masihil akwar, terhadap masih tadi yang matanya hilang sebelah, al-akwar yang hilang sebelah matanya, al-kadzab pembohong. Jadi kalau ngomong dajjal artinya adalah al-masih ad-dajjal, yang pembohong itu.
Jadi lafaz dajjal bermakna itu. Namun boleh digunakan yang lainnya, anta dajjal juga boleh. Tapi sekarang kalau ada istilah dajjal berarti bukan itu, tapi dajjal yang dalam hadis-hadis akan dibunuh oleh Isa. Fa idza qila ad-dajjalu fala tabadaru ila dhihni ghairuhu. Maka kalau disebutkan dajjal tidak boleh mikir, oh mungkin penjahat ini, mungkin penipu ini, mungkin koruptor ini, tidak bisa. Padahal dajjal itu, koruptor itu masuk dajjal. Para pemalsu surat-surat dajjal. Dagang bohong dajjal. Tetapi kalau ada istilah dajjal, tidak lari ke situ, larinya ke dajjal yang akan dibunuh oleh Isa. Wa summiyat dajjalu dajjala, dikatakan dajjal itu dajjal. Kenapa dinamakan dajjal? Yughattil haqqo bil batil, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Auliano yughatti 'alan nasi kufrahu, atau dia menutupi di hadapan orang-orang kekafirannya. Bikadibi, dengan kebohongannya, wa tamwihi, dengan tamwih ya sama pemalsuannya, wa talbisihi alim, dengan talbisnya, dengan menipu dan lainnya. Wakila li'annahu yughatil amra bikasrati jumu'ihi, atau menutupi ke perkara dengan banyaknya jumuknya, yaitu wallahu alam, banyaknya anggotanya. Jadi orang kadang-kadang tertipu dengan banyaknya anggota. Kan nanti kampanye 40 hari di seluruh dunia. Kalau bisa kampanye di dunia itu berarti pengikutnya banyak. Kan tidak mungkin pengikutnya banyak bisa kampanye di sana diterima. Kampanye di tanah, ngadakan kampanye diterima, nggak mungkin. Bahkan kadang-kadang selamat datang tapi kami nggak menerima Anda. Dan kadang-kadang gitu kan di mana-mana daerah gitu. Ini diterima di mana-mana, berarti pengikutnya banyak. Akhirnya menipu orang. Banyak orang yang tertipu dengan banyak. Awakmu nyeleneh lho sak desa sik gak gelem ning punden cuma wong pira. Pak Kiai, Pak Ustadz yo akeh sing gelem ning punden, tempat keramat. Lha sing manten gak gelem dikuwadi cuma wong pira. Yo akeh-akeh gelem dikuwadi. Pak Kiai, Pak Ustadz. Bahkan kadang pengajian diundang, setelah itu konser. Nggak tahu di sini daerah kami biasa pengajian dulu nanti konser. Ini artinya apa? Tapi banyak orang-orang gitu itu. Jadi dajjal itu dinamakan itu gara-gara nanti menipu karena banyaknya orang. Dan banyak, maka kita jangan wala tahtar bi kasratil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.